Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada berita menarik yang dimuat oleh Liputan 6. Tiba-tiba Bapak Luhut kumpulkan guru besar hingga mahasiswa minta masukan penanganan COVID-19. Nah, ini saya bacakan ya. Jakarta, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menggelar pertemuan secara virtual dengan sejumlah guru besar, dokter, dan pengamat ekonomi hingga mahasiswa untuk membahas soal penanganan COVID-19 di Indonesia. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa BEM UI Leon Alvinda Putra dan juga Ketua PB HMI Raihan Aryatama menyatakan mahasiswa siap membantu dan mendukung langkah pemerintah. Jadi HMI ada dua ya. Jadi ada HMI yang pro pemerintah, ada HMI yang oposisi ya, yang akan melakukan aksi puncak tanggal 16 Agustus di DPR dan Istana ya. Nah, salah kok tiba-tiba Pak Luhut mengumpulkan para guru besar, pakar ekonomi, mahasiswa minta masukan terkait masalah pandemi 19. Ini perlu kita analisa. Yang pertama bahwa besar kemungkinan perpanjangan ini tidak berhenti di sini. Perpanjangan daripada PPKM level ini tidak berhenti di sini. Nah, karena penanganan pandemi COVID-19 ini memang saya dari awal bilang ini carut marut. Penerapan PSBB, PPKM ini. Nah, kenapa saya bilang? Karena banyak yang kontradiksi satu dengan yang lain. Nah, apakah juga tiba-tiba pemanggilan Luhut ini karena mendengar bahwa HMI akan melakukan aksi serentak di seluruh Indonesia? Bahkan informasi dari CNN, HMI akan melakukan puncak aksi tanggal 16 Agustus di DPR dan Istana. Nah, dan bisa saja nanti ini dapat menjadi sebuah input masukan buat elemen-elemen gerakan lain untuk melakukan aksi yang sama, memprotes kebijakan Jokowi Ma'ruf karena sudah dianggap gagal dalam hal menangani pandemi COVID-19. Nah, satu hal yang saya lihat di sini dalam sejarah bangsa Indonesia ini, ya setahu saya yang sudah berpengalaman dan pelaku sejarah dalam menghadapi virus-virus ini hanya satu di Indonesia, yaitu Ibu Siti Fadila Supari. Itu saja yang saya tahu. Ya, memang dia waktu itu menjadi Menteri Kesehatan zaman SBY. Nah, dia punya pengalaman bagaimana menghadapi virus-virus SARS seperti ini. Dan dia pelaku sejarah. Dan dia juga saya yakin dia memiliki kemampuan dan juga memiliki itikat baik untuk bersama-sama menanggulangi pandemi COVID-19 ini. Namun yang lucunya, kenapa oleh Pak Luhut tidak dipanggil? Anda semua berbicara hanya tingkat teori, retorika saja. Orang-orang yang belum pernah berpengalaman menangani hal seperti ini. Apa susahnya Pak Luhut? Menurunkan sedikit egonya, kemudian mengajak Ibu Siti Fadila Supari bersama-sama menghadap Presiden Jokowi untuk membahas tuntas bagaimana cara menangani pandemi COVID-19 ini. Berdasarkan pengalaman, ilmu pengetahuan, kemampuan yang dimiliki oleh Ibu Siti Fadila Supari waktu bagaimana menghadapi flu burung, virus flu babi. Setidak-tidaknya itu bisa digunakan. Yang Anda ajak bicara itu orang yang belum berpengalaman. Anda berbicara tentang teori-teori saja. Karena ingat, teori itu kadang-kadang ketika terjun di lapangan ada hal yang tidak bisa connect dengan situasi yang ada di lapangan. Nah, diperlukanlah pengalaman seseorang untuk menghadapi ini. Kenapa Anda tidak gunakan? Saya coba mengilustrasikan. Kalau apalagi ini Pak Luhut pernah nonton film Armageddon. Nah, itu bagaimana seorang ilmuwan antariksa NASA milik Amerika yang mendeteksi sebuah batu meteor yang akan menabrak bumi
selain dia bekerja sama dengan seluruh ahli pertahanan keamanan Amerika, dia bekerja sama dengan preman tambang yang nggak ngerti aturan, yang nggak ngerti seluk-beluk, koboi banget lah, ya kan? Nah, berapa orang mereka bekerja sama dengan militer untuk bagaimana caranya berupaya agar meteor ini bisa dibor kemudian ditanamkan nuklir agar dia tidak bisa untuk menabrak bumi. Karena secara teori bisa dipecah. Nah, ini dia menggunakan orang-orang yang memang punya pengalaman. Punya pengalaman tersendiri dalam hal penyelesaian seperti ini. Nah, seperti itulah ilustrasinya yang ingin saya sampaikan. Kenapa Bu Fadila Supari bisa harus ditarik untuk menghadapi persoalan. Jadi kita harus berpikir out of the box. Tidak bisa textbook terus. Demi kepentingan dan kebaikan bangsa ini. Karena tidak bisa Pak Luhut mencoba-coba dengan rakyat. Sampai kapan ini mau diakhiri? Ya kan? Dan butuh berapa banyak lagi nyawa rakyat Indonesia melayang. Dan berdasarkan pendapat Pak Yusril, ya bisa saja nanti dikena tuduhan terhadap genosida. Saya ingatin ya, semua pelaku-pelaku genosida itu semua diadili setelah dia tidak menjabat sebagai penguasa. Setelah dia turun dari kekuasaan, baru mereka diadili. Pelaku-pelaku genosida di seluruh dunia menghadapi pengadilan internasional itu diadili setelah mereka jatuh dari kekuasaannya. Ingat, hati-hati, ini sudah ribuan orang yang meninggal akibat coba sana coba sini, kontradiksi kebijakan. Kok rakyat Indonesia coba-coba? Jangan bisa. Nah, saya itu gunakan, jangan, nggak usah gengsi lah. Walaupun dia selama ini oposisi tidak cocok dengan apa penguasa nggak perlu ego. Dia harus objektif melihat bahwa Ibu Siti Fadila lah seorang yang ahli virus, mantan Menteri Kesehatan, dan punya pengalaman mengantisipasi masuknya virus-virus seperti ini. Itu harus Bapak gunakan. Gak usah malu-malu. Saya bukan memandang enteng para ekonom dan guru besar serta adik-adik mahasiswa yang minta pertimbangan. Tapi apakah mereka lebih paham daripada Ibu Fadila Supari? Apakah mereka pernah punya pengalaman mengatasi hal seperti ini? Ya, Pak Luhut aja nggak pernah. Baru kali ini menghadapi cobaan seperti ini. Nah, jadi tidak ada salahnya Pak Luhut turunkan sedikit egonya. Nggak usah terlalu jumawa juga. Mengakui kelebihan orang lain. Nah, ini untuk menyelamatkan bangsa dan negara. Daripada nanti sudah terjadi chaos, sudah semakin kredit ini urusan, negara menjadi genting, belum juga ada solusi, ya mengakibatkan chaos. Karena hari ini rakyat mungkin masih bisa bersabar, tapi begitu nanti tabungannya sudah habis, makanan sudah semakin sulit, ya mau nggak mau, suka tidak suka, pasti kejadian-kejadian protes rakyat itu akan terjadi. Nah, ini kita tidak usah lihat jauh-jauh. Jadi tidak usah lagi tuduh siapa yang menjadi dalang, siapa yang menjadi provokator. Tidak ada provokator. Yang menjadi provokator itu adalah perut-perut rakyat sendiri yang sudah kelaparan. Jadi jangan tuding orang-orang siapalah biangnya begitu. Tidak ada. Bapak nonton nggak itu yang video yang viral di Facebook? Ini saya bacakan ya, di belakang truk nih, negara peduli kita tidak boleh mati karena virus, tapi negara lupa kalau kita bisa mati karena kelaparan. Nah, ini bahasa realita di lapangan, Pak. Jadi kalau rakyat sudah kelaparan, siapa yang tanggung jawabnya? Pemerintah tanggung jawab. Kaum-kaum tertindas itu akan bergerak sendiri mencari keadilan dengan caranya sendiri. Rakyat kita hari ini sudah makin hari makin memprihatinkan. Ya mungkin terdengar senyap ya, akibat sudah diberikan bantuan sembako, bantuan BLT. Tapi sampai kapan? Itu kan tidak jauh beda, hanya penahan rasa sakit saja. Tapi tidak menyelesaikan secara esensi. Mereka mungkin saat itu selesai, tetapi secara substansi tidak mampu menyelesaikan masalah, Pak Luhut. Tetap
ketika mereka kehabisan makanan, ya negara harus kasih lagi. Nah terus sampai kapan mau begitu? Apalagi udah kas negara udah makin hari makin jebol saja. Ya harusnya kalau sudah tidak mampu berpikir lagi, sudah apalagi ini, sudah tidak mampu mencari solusi yang terbaik, ya sudah, gentleman aja, mundur, legowo mundur, serahkan, masih banyak orang yang bisa mungkin memberikan solusi. Namun hari ini karena hanya berbeda pandangan politik, kalau sudah terjadi perseteruan antara elit, ya rakyat pasti akan menjadi korban. Nah, rakyat juga tidak bodoh-bodoh amat mau menjadi korban terus. Pasti mereka akan menuntut keadilan. Ngapain kita kasih kepercayaan Anda untuk menjadi pemerintah, mengurus kami, mengurus rakyat agar mampu keluar dari segala masalahnya, kalau pada akhirnya pemerintahnya justru malah sebaliknya membebani rakyat. Yang mending rakyat mencari pemimpin-pemimpin mereka yang baru, yang jauh lebih menjanjikan, yang jauh lebih ada harapan baru, ya kan? Daripada bertahan dengan situasi yang tidak ada harapan. Nah, itu pilihan bagi rakyat sebagai pemilik kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, jadi dalam forum ini sekali lagi saya ingatkan kepada Pak Luhut, Pak Jokowi, gunakanlah Ibu Siti Fadila Supari dan kawan-kawan. Mereka sudah punya pengalaman kok. Anda harus mencari orang-orang yang punya ilmu pengetahuan dan berpengalaman menghadapi virus-virus COVID-19 ini. Mungkin itu saja, demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.